Majikan Taiwan rebutan TKI pindahan. Coba ambil Vietnam, belum sampai rumah majikan, sudah kabur. Halo teman-teman PMI dimanapun berada. Semoga hari ini kalian senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dimudahkan dalam segala urusan. Kali ini admin akan memberitahukan informasi penting buat kalian dan juga sangat menarik. Jangan lupa simak sampai akhir biar tidak gagal paham. Diceritakan oleh salah seorang agensi di Taiwan, akhir-akhir ini para agensi serba salah dan kebingungan. Pasalnya, para majikan butuh banyak TKI namun tak bisa mendatangkan TKI satupun dari Indonesia. Majikan yang TKI-nya pulang dan tidak mau memperpanjang otomatis akan meminta agensi mencarikan pengganti, namun penggantinya juga susah. Kalau ada yang finish kontrak dan majikan sudah tidak mempekerjakan lagi, biasanya direkomkan ke saudara majikan sendiri. Itulah yang terjadi saat ini. Banyak majikan yang kebingungan akhir-akhir ini karena Mbak TKW-nya benar-benar tidak mau memperpanjang kontrak dan pulang. Agensi yang kebingungan juga mencoba mendatangkan dari Vietnam untuk mengganti. Namun, belum sempat mendapat manisnya, sudah mendapat pahitnya. Pasalnya, agensi ini mencoba mendatangkan 2 TKW dari Vietnam untuk menutup kekosongan TKW di Taiwan beberapa waktu lalu. Berhasil sampai di Taiwan, kedua TKW Vietnam ini menjalani karantina wajib di pemerintah dan selesai kemudian menjalani karantina wajib pribadi di tempat yang telah disediakan oleh agensi. Pada akhir masa karantina, sopir agensi bermaksud menjemputnya untuk dibawa ke agensi dan majikan. Namun, betapa kagetnya sopir, dia tidak mendapati TKW tersebut di tempat karantina yang telah disediakan. Sopir mencoba menelponnya, tidak terhubung dan akhirnya mengecek sendiri ke dalam kamar karantina dan tidak mendapati TKW tersebut di dalamnya. Setelah dicek dari rekaman CCTV, mendapati TKW tersebut kabur membawa semua kopernya sesaat sebelum dijemput. Kita juga mencoba mengurus mendatangkan dari negara lain, sementara dari Vietnam, tapi baru 2 TKW didatangkan setelah mereka jalani karantina. Saat mau dijemput agensi, sudah kabur duluan, ujar penerjemah yang mempunyai akun YouTube Mixwar tersebut. Agensi dan calon majikan pun bingung dengan kejadian ini, dan saat ini entah di mana keberadaan TKW itu tidak ada yang tahu. Menurutnya banyak TKA asal Vietnam yang kabur padahal baru sampai di bandara. Hal ini yang sebenarnya membuat para majikan dan agensi lebih memilih TKW asal Indonesia daripada negara lain. Kalau kita mau memilih ya kita sendiri pasti pilih dari negara Indonesia yang jujur, baik, pokoknya kualitasnya nomor 1, top deh, ujarnya. Namun karena aturan di Indonesia dan juga kondisi pandemi Indonesia, semua majikan dan agensi Taiwan kesusahan mendapatkan TKW asal Indonesia. Nah, berikut ini adalah pengakuan dari Mbak penerjemah tersebut. Bisa didengarkan dan ceritanya ini memang membuat kita tersenyum karena Indonesia tetap nomor 1. Tapi kita juga bersedih karena sampai saat ini kita belum bisa berangkat ke Taiwan. Semoga saja dalam waktu dekat bisa. Kami berharap tidak sampai 6 bulan Taiwan sudah bisa buka kembali, dan kami berharap aturan yang ditetapkan Indonesia dengan Taiwan akan berjalan mulus karena menunggu 1-6 bulan ke depan pasti ada pertemuan antara Indonesia dengan Taiwan untuk membahas penempatan, khususnya untuk membahas zero cost yang telah digadang-gadang oleh BP2MI. Karena kita banyak majikan di Taiwan sangat membutuhkan, urgent sekali ya. Saya hampir setiap hari itu menerima teleponan dari majikan, menerima telepon dari Mbak PMI juga. Jadi menanyakan apakah ada PMI yang di mes, mungkin yang di agensi yang proses pindah majikan, ya gitu. Jadi setiap hari itu banyak sekali saya menolak majikan ya. Apakah ada orang yang PMI yang pindah majikan, yang proses pindah majikan? Nah, ternyata kita juga 1 orang pun nggak ada yang proses pindah majikan. Kalaupun ada mungkin 1-2 yang proses itu ganti majikan yang pasiennya meninggal. Tapi sebelum dijemput sama kita agensi itu
majikan itu sudah memperkenalkan sendiri ke majikan yang lain, mungkin saudara atau mungkin tetangga. Jadi nggak ada kesempatan Mbak PMI ini untuk sampai pulang ke kantor agensi seperti itu. Mbak PMI semuanya tekankan dari negara Vietnam, tapi ini baru dua orang ya, 2 TKI yang didatangkan, yaitu PRT, dua-duanya PRT. Nah kemudian baru seminggu yang lalu itu udah selesai menjalani karantina. Nah setelah menjalani karantina 14 hari itu kemudian di karantina mandiri lagi, masih dibawa ke mes lagi ya. Jadi setelah begini ceritanya, di karantina 14 hari di hotel ya, kemudian yang ditentukan oleh pemerintah Taiwan. Kemudian selesai 14 hari itu dia keluar, udah oke, dari hasil swab nggak ada masalah. Kemudian dia masih di karantina, ditambah karantina 1 minggu. Nah di karantina 1 minggu, kemudian pas hari terakhir dari pihak travel, sopir travel penjemputan TKI itu, kita mengatur sopir untuk menjemput TKI ini mau dibawa ke kantor saya, mau diantar ke rumah majikan. Tapi kita sangat kecewa karena jam 9 pagi sopir itu sudah nyampe di bawah penginapan itu ya. Tapi setelah ditelepon-telepon, TKI ini nggak bisa nyambung. Kemudian sopirnya ngecek ke kamarnya, ternyata dia sudah tidak ada di kamar. Kemudian dilihat dari CCTV ya, itu ternyata dia kabur dari penginapan itu, dari mes.